Pagi di desa Sumberwening selalu datang dengan cara yang sama. Pelan, dingin, dan sunyi. Kabut tipis menggantung rendah di antara rumpun bambu dan ladang singkong yang membentang sejauh mata memandang. Di saat ayam jantan baru sekali berkokok dan matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya, seorang gadis telah berjalan menyusuri pematang sawah dengan keranjang anyaman di punggungnya. Namanya Ratri. Usianya baru menginjak 20 tahun. Namun garis hidup telah mengukir kedewasaan lebih cepat di wajahnya. Kulitnya sawo matang, terbakar matahari, namun bersih. Rambut hitamnya selalu diikat sederhana dengan kain lusuh, tanpa hiasan apapun. Pakaiannya pun itu-itu saja, baju lengan panjang yang warnanya telah pudar, dan kain jarit yang sudah terlalu sering dicuci hingga seratnya menipis. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Namun siapapun yang berpapasan dengannya akan selalu mendapatkan senyum kecil yang tulus. Ratri adalah anak yatim piatu. Ibunya meninggal saat ia berusia 15 tahun, disusul ayahnya 2 tahun kemudian karena sakit yang tak pernah sempat diobati. Sejak itu, ia tinggal sendirian di rumah bambu peninggalan orang tuanya, berdinding gedek dan beratapkan genteng tua yang sering bocor bila hujan turun deras. Tak ada sawah, tak ada kebun luas. Hanya sepetak tanah kecil di belakang rumah tempat tumbuh beberapa batang singkong dan pohon melati yang ia rawat dengan penuh kesabaran. Setiap pagi, pekerjaan Ratri hampir selalu sama. Ia memetik bunga melati yang mekar semalaman, memilih yang putih bersih dan belum layu, lalu menyusunnya rapi dalam keranjang. Bunga-bunga itu akan ia jual ke pengepul di pasar kecamatan, atau kadang ia antar sendiri ke rumah-rumah yang membutuhkan untuk hajatan. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk sederhana. Setelah matahari naik sepenggalah, Ratri biasanya melanjutkan pekerjaannya dengan mencuci pakaian milik tetangga. Ia membawa ember besar ke sungai kecil di pinggir desa, mengucek pakaian satu persatu sambil sesekali menyibakkan rambut yang jatuh ke wajahnya. Tangannya sering perih terkena deterjen murah, kukunya rapuh, namun tak sekalipun terdengar keluhan keluar dari bibirnya. Ratri itu anaknya Nrimo, kata para tetangga seringkali. Selalu menerima apapun yang datang, baik atau buruk, dengan lapang dada. Bila ada yang menyapanya, ia akan menjawab dengan sopan. Bila ada yang meminta tolong, ia hampir tak pernah menolak. Bahkan ketika upah yang diterimanya tak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan, Ratri tetap tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Dalam hatinya, ia percaya bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, akan kembali pada waktunya. Namun tak banyak yang tahu, di balik sikapnya yang lembut dan sederhana, Ratri menyimpan kehidupan batin yang dalam. Setiap sore, selepas bekerja, ia selalu menyempatkan diri duduk bersila di dalam rumahnya yang sepi. Di depan jendela kecil yang menghadap ke kebun singkong, ia akan menutup mata dan berdoa dalam diam. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan doa-doa yang tak pernah ia ucapkan keras-keras. Doa agar esok hari masih diberi kekuatan. Doa agar hidupnya yang pas-pasan ini tidak membuatnya lupa bersyukur. Dan doa agar hatinya tetap bersih, meski dunia seringkali terasa kejam. Kadang-kadang, dalam keheningan itu, kenangan masa lalunya muncul seperti bayangan samar. Tentang hari-hari mondok yang pernah ia jalani, tentang suara adzan subuh di pesantren, tentang wejangan seorang guru yang selalu mengingatkan agar ilmu tidak menjadi alat kesombongan. Namun kenangan itu selalu ia simpan rapat-rapat, seolah bagian dari hidup yang tak perlu diketahui siapapun. Malam hari di rumah Ratri selalu sunyi. Hanya suara jangkrik dan desau angin yang menyelinap melalui celah dinding bambu. Ia biasanya makan malam dengan lauk sederhana, tempe goreng atau sayur bening, lalu merebahkan tubuhnya di atas tikar pandan yang telah menemaninya sejak lama. Lelah fisik seringkali membuatnya tertidur cepat, namun malam itu berbeda. Dalam tidurnya, Ratri bermimpi. Ia berdiri di sebuah tempat yang asing. Udara di sekitarnya panas dan pengap, dipenuhi asap tebal yang membuat dadanya sesak. Bau menyengat memenuhi hidungnya, bau minyak gosong bercampur singkong yang terbakar. Di kejauhan, ia mendengar suara dentingan logam dan desis seperti sesuatu yang digoreng dalam jumlah besar. Lantai di bawah kakinya licin, dan setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahan. Tiba-tiba, dari balik asap, muncul bayangan besar. Tubuhnya tinggi dan gelap, matanya merah menyala, menatap Ratri tanpa berkedip. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Bau singkong gosong semakin kuat,
membuat kepalanya pusing. Saat bayangan itu mendekat, Ratri terbangun dengan napas terengah dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia duduk termenung di atas tikar, dadanya naik turun. Malam masih gelap, namun perasaan tak enak menggelayuti hatinya. Ratri mengusap wajahnya, lalu beristighfar pelan. Mung ngimpi, bisiknya, mencoba menenangkan diri. Namun entah mengapa, mimpi itu terasa terlalu nyata. Seolah sebuah pertanda dari sesuatu yang belum ia pahami. Di luar rumah, angin berdesir membawa aroma tanah basah dan singkong dari kebun belakang. Ratri memejamkan mata kembali, tak tahu bahwa mimpi itu hanyalah awal dari jalan panjang yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dan di desa yang tampak tenang itu, takdir mulai bergerak perlahan, mengincar seorang gadis miskin bernama Ratri. Pagi itu, matahari sudah agak tinggi ketika Ratri pulang dari pasar kecamatan. Keranjang melati di punggungnya telah kosong, tergantikan beberapa lembar uang lusuh yang ia simpan rapi di saku kainnya. Langkahnya pelan menyusuri jalan desa yang berdebu. Napasnya sedikit tersengal karena jarak yang ditempuh cukup jauh. Meski lelah, wajahnya tetap tenang. Ia menghitung-hitung dalam hati, uang itu cukup untuk beras 3 hari dan sedikit lauk. Tidak lebih, tidak kurang. Saat melewati balai desa, Ratri mendengar seseorang memanggil namanya. Ia menoleh dan melihat seorang perempuan parubaya bernama Bulastri, tetangga desa sebelah yang dikenal suka berjualan gorengan. Wajah perempuan itu tampak antusias. Matanya berbinar seolah membawa kabar baik. "Ratri, kowe saiki isi nyambut gawe serabutan tea?" tanya Bulastri sambil mendekat. Ratri mengangguk sopan. "Inggih, Bu. Kulo niki namung nopo mawon sing wonten." Bulastri tersenyum lebar, lalu menurunkan suaranya sedikit. Ia bercerita tentang sebuah pabrik keripik singkong yang baru berkembang di pinggir desa. Pemiliknya bernama Karjo, seorang pengusaha yang konon dermawan dan sering memberi pekerjaan pada warga sekitar. Pabrik itu sedang membutuhkan tambahan tenaga untuk membantu membungkus dan menimbang keripik. Upahnya memang tak besar, tapi katanya cukup pasti dan dibayar mingguan. Mendengar itu, hati Ratri bergetar kecil. Pekerjaan tetap, meski sederhana, adalah sesuatu yang selama ini hanya bisa ia harapkan dalam doa. Namun bersamaan dengan harapan itu, muncul keraguan yang entah dari mana asalnya. Seperti ada sesuatu di dadanya yang menahan, membuatnya tak langsung mengiyakan. "Menawi kersa, mengko sore kulo antarke ketemu bose," kata Bulastri, seolah membaca kebimbangan Ratri. Ratri terdiam sejenak. Ia menatap jalanan desa yang sunyi, lalu mengangguk pelan. "Inggih, Bu. Kulo nyobi rumin." Sore itu, setelah membereskan pekerjaan rumah, Ratri mengikuti Bulastri menuju pabrik yang dimaksud. Letaknya agak terpencil, berdiri di dekat kebun singkong yang luas, tak jauh dari sungai kecil. Bangunannya sederhana, berdinding tembok abu-abu yang sudah menghitam di beberapa bagian. Dari kejauhan, Ratri sudah bisa mencium bau minyak goreng yang pekat, bercampur aroma singkong mentah. Begitu melangkah masuk ke area pabrik, telinga Ratri langsung disambut suara bising, dentingan alat, desis minyak panas, dan suara orang-orang yang berbicara keras agar saling terdengar. Udara di dalam terasa panas dan lembab, membuat keringat cepat membasahi pelipisnya. Ratri menahan napas sejenak, berusaha menyesuaikan diri. Di sebuah ruangan kecil di samping area produksi, ia akhirnya bertemu dengan Karjo. Pria itu berusia sekitar 50-an, tubuhnya besar dengan perut sedikit menonjol. Rambutnya disisir rapi, wajahnya selalu dihiasi senyum yang tampak ramah. Ia mengenakan kemeja lengan pendek dan celana kain, tampak berbeda dari kebanyakan warga desa. "Ini toh Ratri?" tanya Karjo sambil menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Senyumnya tetap terpasang, namun entah mengapa tatapannya membuat Ratri merasa seperti sedang ditimbang, bukan sekadar dilihat. "Inggih, Pak," jawab Ratri sopan, menunduk sedikit. Karjo berbicara dengan nada halus, menjelaskan tentang pekerjaan yang akan dilakukan Ratri. Hanya membantu membungkus keripik, menimbang, dan menjaga kebersihan. Tidak berat, katanya. Bahkan ia sempat menyebut bahwa ia senang membantu anak-anak muda desa agar punya penghasilan tetap. Beberapa kali ia tertawa kecil, seolah ingin menunjukkan bahwa ia bukan bos yang galak. Ratri mendengarkan dengan seksama, namun di dalam hatinya muncul perasaan aneh.
Ruangan itu terasa pengap meski jendelanya terbuka. Ada bau samar yang berbeda dari minyak goreng, bau apek seperti sesuatu yang lama terpendam. Saat Karjo berbicara, Ratri sempat melihat ke sudut ruangan, dan entah mengapa bulu kuduknya meremang. Ia merasa seolah ada yang mengawasi dari balik bayangan. Kerjane mulai sesuk, kata Karjo akhirnya. Kowe gelem. Pertanyaan itu menggantung di udara. Ratri menelan ludah. Ia teringat rumah bambunya, beras yang hampir habis, dan hidupnya yang selalu bergantung pada pekerjaan serabutan. Ia juga teringat mimpinya semalam, tentang asap dan bau singkong gosong. Hatinya ragu, namun logikanya berkata bahwa ia tak punya banyak pilihan. Inggih, Pak, kulo gelem, jawabnya akhirnya. Karjo tersenyum lebih lebar, seolah puas. Apik, wong nom sing sregep kaya kowe iki sing tak goleki. Saat Ratri melangkah keluar dari ruangan itu, perasaan tidak nyaman kembali menyelusup. Ia menoleh ke arah bangunan pabrik yang kini tampak lebih gelap karena matahari mulai condong ke barat. Suara bising dari dalam terdengar seperti dengungan panjang yang menusuk telinga. Dadanya terasa sedikit sesak, namun ia menganggapnya hanya gugup menghadapi pekerjaan baru. Di perjalanan pulang, langkah Ratri terasa lebih berat dari biasanya. Angin sore membawa bau singkong dari kebun sekitar pabrik, mengingatkannya pada mimpi aneh yang ia alami. Ia berhenti sejenak di tepi jalan, memejamkan mata, lalu berdoa dalam hati. Memohon agar keputusan yang ia ambil hari itu tidak menjadi awal dari sesuatu yang buruk. Namun takdir telah bergerak. Tawaran kerja itu, yang tampak sederhana dan penuh harapan, perlahan membuka pintu menuju jalan yang tak pernah Ratri bayangkan sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, langkah pertamanya ke pabrik keripik itu adalah langkah menuju kegelapan yang tersembunyi rapi di balik bau minyak dan senyum seorang bos dermawan. Pagi itu, Ratri berangkat lebih awal dari biasanya. Langit masih pucat, embun belum sepenuhnya mengering dari daun singkong di belakang rumahnya. Ia mengenakan pakaian paling rapi yang ia punya, baju lengan panjang warna coklat muda dan kain jarit yang disetrika seadanya. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan apapun. Sebelum melangkah keluar rumah, ia sempat berdiri sejenak di ambang pintu, menarik napas panjang, lalu berdoa dalam hati agar hari pertamanya berjalan lancar. Perjalanan menuju pabrik terasa berbeda hari itu. Jalan tanah yang biasa ia lalui kini seakan lebih panjang, lebih sunyi. Saat bangunan pabrik keripik mulai terlihat dari kejauhan, Ratri kembali mencium bau minyak goreng yang pekat. Bau itu menusuk, bercampur dengan aroma singkong mentah dan asap tipis yang keluar dari cerobong seng. Dadanya terasa hangat, bukan karena semangat, melainkan karena hawa panas yang seolah sudah menyambut bahkan sebelum ia masuk. Begitu melangkah ke dalam, suara bising langsung memenuhi telinga. Mesin penggoreng berdengung berat, minyak mendesis saat singkong dimasukkan, dan suara orang-orang berbicara saling bertabrakan. Udara di dalam pabrik jauh lebih panas dari yang ia bayangkan. Keringat langsung mengalir di punggungnya, membuat bajunya sedikit lembab. Seorang perempuan bertubuh kecil namun cekatan menghampirinya. Namanya Warti, sudah bekerja di pabrik itu beberapa tahun. Tanpa banyak basa-basi, Warti menunjukkan tempat kerja Ratri, sebuah meja panjang dengan tumpukan plastik, timbangan besi, dan keripik singkong yang telah digoreng dan ditiriskan. Pekerjaannya sederhana, menimbang keripik sesuai ukuran, lalu membungkusnya dengan rapi. Awal-awal mesti biasa wae, Mbak, kata Warti sambil tersenyum tipis. Sing penting hati-hati, aja ke susu. Ratri mengangguk. Tangannya mulai bergerak. Sedikit kaku, namun ia berusaha teliti. Keripik singkong itu masih hangat, aromanya kuat. Minyak meninggalkan rasa licin di ujung jarinya. Ia fokus menimbang, menuang, dan mengikat plastik satu persatu. Perlahan, ritmenya mulai terbentuk. Di sela-sela pekerjaan, Ratri berkenalan dengan karyawan lain. Ada Sumarni yang cerewet tapi baik hati, ada Darto yang bertugas mengangkut karung singkong, dan beberapa wajah lain yang menyapanya dengan ramah. Ratri membalas semua sapaan dengan senyum sopan. Ia merasa sedikit lega, setidaknya orang-orang di sekitarnya tidak membuatnya merasa sendirian. Tak jauh dari tempatnya bekerja, di bagian penggorengan, berdiri seorang pria muda. Tubuhnya tegap, lengannya terlihat kuat karena terbiasa mengangkat wajan besar berisi minyak panas. Namanya Akbar.
Usianya sekitar 25 tahun. Wajahnya biasa saja, tidak tampan berlebihan, namun sorot matanya tenang. Sejak Ratri masuk pagi tadi, Akbar beberapa kali melirik arahnya, diam-diam, tanpa disadari Ratri. Akbar bukan tipe yang banyak bicara. Ia bekerja dengan serius. Namun setiap kali Ratri terlihat kesulitan, plastik yang terjatuh, timbangan yang miring, matanya refleks tertuju ke arah gadis itu. Ada rasa ingin menolong, tapi ia menahannya. Ia hanya memastikan dari jauh bahwa Ratri baik-baik saja. Menjelang siang, panas di dalam pabrik semakin menyengat. Keringat menetes dari pelipis Ratri, punggungnya terasa lengket. Ia berhenti sejenak untuk mengusap wajah, lalu kembali bekerja. Di saat itulah, perasaan aneh mulai muncul. Ratri merasa seolah ada yang memperhatikannya. Bukan tatapan manusia yang biasa, melainkan sesuatu yang membuat lehernya terasa dingin. Ia menoleh perlahan ke sudut pabrik yang agak gelap, dekat tumpukan karung singkong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan yang tercipta dari cahaya lampu neon yang berkelip-kelip. Ratri menghela napas, menenangkan diri. Mungkin cuma capek, gumamnya dalam hati. Namun perasaan itu tidak pergi. Beberapa kali, saat ia menunduk membungkus keripik, ia merasa pandangan itu kembali hadir. Seolah ada mata yang mengintip dari balik asap penggorengan. Tangannya sempat gemetar, membuat keripik tumpah ke lantai. Warti menegurnya ringan, dan Ratri meminta maaf sambil buru-buru membereskan. Di sisi lain, Akbar memperhatikan perubahan kecil itu. Ia melihat wajah Ratri yang mendadak pucat, gerakannya yang sedikit tergesa. Hatinya bertanya-tanya, namun ia tak berani bertanya langsung. Hanya sekali ia mendekat, mengambilkan plastik yang terjatuh, lalu kembali ke tempatnya tanpa sepatah kata pun. Menjelang sore, saat jam kerja hampir selesai, Ratri merasakan kelelahan yang luar biasa. Bukan hanya fisik, tapi juga batin. Pabrik itu terasa seperti menyedot tenaganya perlahan. Suara bising, panas, dan bau minyak seolah menempel di tubuhnya. Namun ketika ia menerima upah hariannya, meski tidak besar, ada rasa lega yang sulit ia sangkal. Saat melangkah keluar pabrik, Ratri menoleh sekali lagi ke dalam. Cahaya lampu menyinari asap yang masih mengepul, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Sekilas, ia merasa bayangan itu bergerak. Ia cepat-cepat memalingkan wajah, menepis perasaan yang kembali muncul. Akbar melihat Ratri pergi dari kejauhan. Ia berdiri sebentar, memandangi pintu pabrik yang perlahan menutup. Ada sesuatu tentang gadis itu yang membuat hatinya tak tenang. Bukan hanya karena ketertarikan sederhana, tapi juga karena firasat yang tak bisa ia jelaskan. Hari pertama itu berakhir tanpa kejadian besar. Namun bagi Ratri, ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah rasa tidak nyaman yang tak bisa ia namai, bersembunyi di sudut hatinya, menunggu untuk tumbuh. Dan tanpa ia sadari, pandangan aneh yang ia rasakan hari itu hanyalah awal dari pengawasan yang jauh lebih gelap. Hari-hari Ratri di pabrik keripik mulai berjalan dengan pola yang sama. Ia datang pagi, bekerja hingga sore, lalu pulang dengan tubuh lelah dan pakaian yang berbau minyak. Awalnya ia mengira semua akan terasa lebih ringan seiring waktu, namun yang terjadi justru sebaliknya. Setiap hari, ada saja hal kecil yang membuatnya merasa tak tenang, seolah pabrik itu menyimpan sesuatu yang terus mengusiknya secara perlahan. Kecelakaan pertama terjadi pada hari kelima ia bekerja. Pagi itu, Ratri mendapat tugas tambahan membantu memotong singkong mentah karena salah satu karyawan absen. Pisau besar dengan gagang kayu sudah biasa digunakan di sana, tajam dan berat. Ratri bekerja dengan hati-hati, mengingat pesan Warti agar tidak terburu-buru. Namun entah bagaimana, saat ia menunduk memfokuskan pandangan pada singkong di tangannya, pisau itu tiba-tiba meleset. Mata pisaunya menyayat telapak tangan kirinya dengan cepat. Ratri terkejut. Rasa perih menyambar seketika. Darah segar mengalir membasahi singkong dan lantai semen. Ia terdiam sesaat, menatap lukanya dengan mata melebar. Tidak dalam, tapi cukup membuat tangannya bergetar. Karyawan lain berhamburan mendekat. Warti segera menarik tangannya dan membalutnya dengan kain seadanya. Astagfirullah, Mbak, kok yeso? Gumam Warti heran. Padahal kowe kelihatan hati-hati. Ratri hanya tersenyum kecil, meski wajahnya pucat. Mungkin kulo kurang fokus,
jawabnya pelan. Ia tidak mengatakan bahwa beberapa detik sebelum pisau itu meleset, ia merasa seperti ada yang mendorong pergelangan tangannya. Perasaan itu terlalu aneh untuk diucapkan. Luka itu belum sepenuhnya sembuh ketika kejadian berikutnya terjadi. Beberapa hari kemudian, Ratri kembali ke tugas semula sebagai pembungkus. Siang itu panas terasa lebih menyengat dari biasanya. Minyak di wajan besar mendidih dengan suara mendesis keras. Akbar berdiri di dekat penggorengan. Wajahnya serius mengaduk singkong yang menguning. Saat Ratri berjalan melewati area itu untuk mengambil plastik kemasan, sebuah kejadian nyaris merenggut wajahnya. Tanpa peringatan, wajan besar itu bergoyang sedikit, seolah ada yang menyenggol dari arah yang salah. Minyak panas memercik tinggi, meluncur ke arah Ratri. Ia refleks menutup wajah dan mundur satu langkah. Percikan minyak hanya mengenai lengannya, meninggalkan bekas kemerahan yang langsung terasa perih. Jika ia terlambat sedetik saja, wajahnya mungkin akan melepuh. Akbar terperanjat. Ia segera mematikan api dan menghampiri Ratri. "Kowe ora opo-opo?" tanyanya cemas. Nada suaranya lebih tinggi dari biasanya. Ratri menggeleng, meski rasa panas masih menyengat kulitnya. "Boten napa-napa," jawabnya, berusaha tenang. Akbar mengerutkan kening. Ia yakin wajan itu tidak tersenggol siapapun. Ia sendiri berdiri cukup jauh, dan lantai di sekitarnya kosong. Namun kejadian itu terlalu nyata untuk dianggap kebetulan biasa. Sejak hari itu, kejadian-kejadian kecil terus menimpa Ratri. Timbangan yang tiba-tiba miring saat ia gunakan, plastik yang sobek tanpa sebab, keripik panas yang jatuh tepat ke kakinya. Semua tampak sepele, namun terjadi terlalu sering, seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja menjatuhkannya satu persatu. Ratri mulai merasa lelah bukan karena pekerjaan, melainkan karena batinnya terus terjaga. Setiap kali ia melangkah, ada rasa waspada berlebihan. Setiap suara mendadak membuatnya menoleh. Ia mulai menyadari bahwa pabrik itu bukan sekadar tempat kerja yang panas dan bising. Ada sesuatu yang bergerak di baliknya, sesuatu yang tidak ia lihat namun jelas terasa. Akbar adalah orang pertama yang benar-benar memperhatikan perubahan itu. Ia melihat luka di tangan Ratri yang belum sembuh, bekas percikan minyak di lengannya, wajahnya yang sering pucat. Suatu sore, saat jam kerja hampir selesai dan karyawan lain mulai berkemas, Akbar mendekatinya. "Mbak Ratri," katanya pelan, sedikit canggung. "Kulo namung kepengin matur, menawi kowe rumangsa ora penak, ojo dipaksa kake." Ratri menoleh, sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Akbar akan berbicara sejauh itu. "Maksude?" "Kecelakaan terus," lanjut Akbar jujur. "Ora biasane wong anyar nganti kerep ngono. Kulo kok dadi kuatir." Ratri terdiam. Untuk sesaat, ia ingin bercerita, ingin mengatakan bahwa ia juga merasa ada yang salah. Namun lidahnya keluh. Ia hanya tersenyum tipis. "Matur nuwun, Mas. Mungkin kulo namung durung biasa." Akbar ingin mengatakan lebih, tapi memilih menahan. Ada hal-hal yang tak mudah diucapkan di tempat seperti itu. Malamnya, di rumah bambu yang sunyi, Ratri membersihkan lukanya dengan air hangat. Saat menyentuh kulitnya sendiri, ia merasakan perih yang membuat dadanya sesak. Bukan hanya rasa sakit fisik, tapi rasa takut yang mulai tumbuh diam-diam. Ia duduk bersila di atas tikar. Lampu minyak menyala redup di sampingnya. Tanpa berpikir panjang, Ratri menutup mata dan mulai melafalkan wirid pelan. Kalimat-kalimat itu mengalir begitu saja dari bibirnya, lirih namun mantap. Ia tidak mengeraskan suara, seolah takut ada yang mendengar. Doa-doa perlindungan yang dulu diajarkan seseorang di masa lalu, doa yang selama ini jarang ia gunakan kecuali saat benar-benar terdesak. Udara di dalam rumah terasa lebih tenang setelahnya. Ratri menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa wirid itu bukan sekadar doa penguat hati. Ia seperti membuka sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. Keesokan harinya, Ratri kembali ke pabrik dengan luka yang masih terasa. Ia tetap tersenyum, tetap bekerja seperti biasa. Namun kini, setiap langkahnya disertai kewaspadaan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi satu hal mulai jelas baginya. Luka-luka itu bukan sekadar kecelakaan biasa. Dan di sudut pabrik yang gelap,
Sesuatu tampak bergerak perlahan, seolah menikmati setiap goresan dan percikan yang mengenai gadis desa bernama Ratri. Hari itu udara di pabrik terasa lebih berat dari biasanya. Panas tidak hanya datang dari wajan-wajan besar berisi minyak mendidih, tetapi juga dari sesuatu yang tak kasat mata, seolah ruangan itu dipenuhi napas makhluk hidup yang tak terlihat. Ratri merasakannya sejak pagi, bahkan sebelum ia benar-benar mulai bekerja. Dadanya terasa sesak, dan setiap tarikan napas membawa aroma singkong goreng yang terlalu pekat, bercampur bau gosong yang membuat tenggorokannya kering. Asap dari penggorengan mengepul lebih tebal dari hari-hari sebelumnya. Lampu-lampu neon di langit-langit memantulkan cahaya pucat, menciptakan bayangan panjang di dinding. Ratri berdiri di meja pembungkusannya, berusaha fokus menimbang keripik, namun pandangannya terus tertarik ke arah area penggorengan. Ada sesuatu yang mengusik penglihatannya, sesuatu yang bergerak di balik asap. Awalnya ia mengira itu hanya bayangan tubuh Akbar yang sibuk mengaduk singkong. Namun ketika ia menoleh lebih lama, bayangan itu tampak jauh lebih besar. Tingginya melebihi manusia, bahunya lebar, dan kepalanya seolah menyentuh langit-langit. Bayangan itu berdiri diam sejenak, lalu bergerak perlahan, seolah sedang mengamati seluruh ruangan. Jantung Ratri berdegup kencang. Tangannya gemetar hingga keripik yang ia pegang terjatuh ke lantai. Ia berkedip cepat, berharap bayangan itu menghilang. Namun saat ia kembali menatap ke arah yang sama, bayangan itu masih ada, samar namun jelas cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, di tengah suara desis minyak dan dentingan alat, Ratri mendengar sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah tawa, berat, dalam, dan pelan, seperti datang dari dasar dada makhluk besar. Tawa itu tidak keras, namun cukup jelas baginya, seolah bergetar di dalam kepalanya sendiri. Ratri menoleh ke sekeliling. Tak satu pun karyawan bereaksi. Mereka tetap bekerja seperti biasa, bercanda ringan, atau mengeluh soal panas. Tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Ratri menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia sadar sepenuhnya bahwa suara itu hanya ia yang mendengar. Ia mencoba mengalihkan perhatian, menunduk, melafalkan istighfar dalam hati. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin kuat rasa diawasi itu muncul. Seolah ada mata besar yang menatapnya dari balik asap, menikmati ketakutannya. Saat jam istirahat tiba, Ratri duduk di sudut ruangan bersama beberapa karyawan perempuan. Wajahnya pucat, matanya tampak lelah. Warti memperhatikannya sambil mengunyah nasi bungkus. "Mbak Ratri, kowe kok katon pucet ngono? Kelelahan tea?" tanyanya. Ratri tersenyum lemah. "Boten napa-napa, Mbak. Mungkin kurang sar." Sumarni ikut menimpali, tertawa kecil. "Wajar, wong anyar. Yen wis biasa, ora kroso panase." Ratri mengangguk, meski hatinya menolak penjelasan itu. Ia tahu rasa yang ia alami bukan sekadar lelah. Ada ketakutan yang terus mengintai, tumbuh pelan-pelan seperti bayangan di balik asap. Dari kejauhan, Akbar memperhatikan percakapan itu. Ia melihat Ratri memijat pelipisnya. Napasnya terlihat berat. Ada dorongan dalam dirinya untuk mendekat, namun lagi-lagi ia menahannya. Ia merasa pabrik itu bukan tempat yang aman untuk membicarakan hal-hal yang terlalu jujur. Sementara itu, Karjo tampak mondar-mandir sejak pagi. Beberapa kali Ratri melihat bos pabrik itu masuk ke sebuah pintu kecil di bagian belakang bangunan. Ruangan yang jarang dibuka dan selalu terkunci rapat. Setiap kali Karjo keluar dari sana, wajahnya tampak berbeda. Senyumnya tetap ada, namun matanya terlihat lebih gelap, seperti menyimpan rahasia yang berat. Ratri sempat melihat Karjo berdiri di ambang pintu belakang, menatap ke arah ruang produksi dengan pandangan yang sulit ia artikan. Saat mata mereka hampir bertemu, Karjo segera memalingkan wajah, lalu berjalan menjauh. Perasaan tidak nyaman di dada Ratri semakin menguat. Sore hari, ketika jam kerja hampir selesai, asap di pabrik terasa makin tebal. Bayangan besar itu kembali muncul, kali ini lebih jelas. Ratri bisa melihat garis kasar pada wajahnya, mata merah menyala seperti bara, mulut lebar dengan gigi yang tampak tajam meski hanya berupa siluet. Ia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tawa berat itu terdengar sekali lagi, lebih dekat, seolah tepat di belakang telinganya. Ratri refleks berbalik.
namun tak ada siapapun. Hanya udara panas dan bau minyak. Ia pulang dengan langkah gontai. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi bayangan dan suara itu. Bahkan ketika ia tiba di rumah, rasa diawasi tak juga hilang. Malam turun dengan cepat, membawa kesunyian yang biasanya menenangkan, namun malam itu terasa berbeda. Ratri tidur dengan tubuh lelah dan pikiran kacau. Tak lama setelah matanya terpejam, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di pabrik yang sama, namun lebih gelap dan sunyi. Asap mengepul tebal, lantai dipenuhi noda hitam. Dari kejauhan, terdengar langkah berat mendekat. Sesosok makhluk besar muncul perlahan. Tubuhnya tinggi dan kekar, kulitnya kehijauan seperti lumut tua. Di kepalanya tumbuh 2 tanduk besar yang melengkung ke belakang. Matanya merah menyala, menatap Ratri dengan lapar. Makhluk itu tersenyum, memperlihatkan gigi bertaring panjang. Dari mulutnya keluar bau anyir yang membuat Ratri mual. Ia mencoba mundur, namun kakinya terasa berat, seolah menancap di lantai. Makhluk itu mendekat, mengulurkan tangan besar bercakar. "Kowe, wis cedhak." Suara itu bergema berat, membuat dada Ratri bergetar. Ratri terbangun dengan teriakan tertahan. Napasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia duduk memeluk lutut, menatap kegelapan rumahnya. Bau singkong gosong seolah masih menempel di hidungnya. Dengan tangan gemetar, Ratri kembali melafalkan doa-doa perlindungan. Namun kali ini, ada kesadaran baru yang muncul di hatinya. Apa yang ia lihat dan dengar bukan sekadar mimpi atau kelelahan. Ada sesuatu di pabrik itu, sesuatu yang mulai menampakkan diri, dan sesuatu itu telah menandainya. Di balik gelap malam, angin berdesir membawa bau tanah dan singkong. Dan jauh di sana, di pabrik yang kini sunyi, bayangan besar itu seolah tersenyum, menunggu waktu yang tepat untuk mendekat lebih jauh kepada gadis desa bernama Ratri. Pagi itu datang dengan hawa yang ganjil. Matahari memang terbit seperti biasa, namun sinarnya terasa redup, seolah tertutup tirai tak kasat mata. Sejak melangkah keluar rumah, Ratri sudah merasakan kegelisahan yang tak biasa. Dadanya terasa berat, langkahnya lebih lambat, dan setiap kali angin menyentuh kulitnya, ada rasa dingin yang menyelinap meski udara pagi hangat. Ia berhenti sejenak di depan rumah, menoleh ke belakang tanpa tahu apa yang ia cari, lalu memantapkan hati untuk tetap berangkat bekerja. Di pabrik, suasana jauh lebih bising dari biasanya. Mesin penggorengan bekerja tanpa henti, minyak mendidih dengan suara keras, dan asap mengepul tebal hingga langit-langit nyaris tak terlihat. Bau singkong gosong menyengat, membuat kepala Ratri sedikit pening. Sejak ia melangkah masuk, perasaan diawasi kembali hadir, lebih kuat, lebih nyata. Seolah puluhan mata menatapnya dari segala arah. Ratri mencoba mengabaikannya. Ia berdiri di meja pembungkus, memulai pekerjaannya seperti biasa. Tangannya bergerak otomatis, menimbang keripik, memasukkannya ke plastik, lalu mengikatnya. Namun detak jantungnya tidak mau tenang. Setiap suara kecil membuatnya tersentak. Setiap bayangan bergerak membuatnya menoleh cepat. Menjelang siang, Karjo memerintahkan beberapa karyawan membantu di area belakang pabrik. Ratri termasuk di antaranya. Area itu jarang ia masuki, lebih gelap, lebih sempit, dan hawa panasnya jauh lebih pekat. Di sana, terdapat tumpukan wajan besar dan drum minyak yang disusun rapat. Lampu hanya satu, menggantung redup, membuat bayangan di dinding tampak bergerak-gerak. Ratri membawa beberapa alat ke sudut ruangan, berusaha fokus pada tugasnya. Namun tiba-tiba, lantai di bawah kakinya terasa licin. Ia terpeleset. Tubuhnya terhuyung ke depan, tepat ke arah wajan besar berisi minyak mendidih yang baru saja diangkat dari api. Segalanya terjadi begitu cepat. Ratri berteriak. Dunia seakan melambat. Wajahnya sudah terlalu dekat dengan permukaan minyak yang bergolak. Panasnya terasa seperti membakar kulit sebelum menyentuh. Dalam sepersekian detik, sesuatu terjadi. Ada dorongan kuat dari belakang, bukan mendorongnya ke arah bahaya, melainkan menarik tubuhnya ke samping dengan kasar. Ratri terlempar ke lantai, bahunya membentur keras, namun wajahnya selamat dari siraman minyak panas. Suara gaduh memenuhi ruangan. Karyawan lain berteriak panik. Akbar berlari menghampiri dengan wajah pucat. Jika Ratri terlambat sedikit saja,
Nyawanya pasti sudah melayang. Namun saat Ratri tergeletak di lantai, rasa sakit di tubuhnya seolah kalah oleh sesuatu yang lain. Kepalanya berdenyut hebat. Pandangannya berkunang-kunang. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba dunia di sekitarnya berubah. Suara bising pabrik mendadak terdengar jauh, teredam. Udara terasa menekan, berat, seolah mengandung lapisan lain yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Ratri membuka mata perlahan, dan saat itulah semuanya terungkap. Asap yang mengepul di ruangan tidak lagi sekadar asap. Di baliknya, ia melihat bentuk-bentuk yang selama ini tersembunyi. Sosok-sosok besar berdiri di sudut pabrik, menempel pada dinding, bergelantungan di langit-langit. Makhluk-makhluk itu bukan manusia. Salah satunya berdiri tepat di dekat wajan. Tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya hijau gelap seperti lumut busuk. Otot-ototnya menonjol, urat-urat hitam menjalar di lengan besarnya. Wajahnya mengerikan, mata merah menyala tanpa kelopak, gigi bertaring panjang keluar dari mulutnya yang lebar, dan di kepalanya tumbuh sepasang tanduk besar yang melengkung ke belakang. Buto ijo. Makhluk itu menunduk, menatap Ratri dengan senyum mengerikan. Air liur hitam menetes dari sudut mulutnya, jatuh ke lantai tanpa suara. Di sekelilingnya, makhluk lain bermunculan, ada yang lebih kecil, ada yang menyerupai bayangan hitam dengan mata merah, ada pula yang merangkak di dinding seperti binatang. Semuanya menghadap ke satu arah, Ratri. Ratri ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Ia sadar sepenuhnya, ini bukan mimpi. Ini bukan halusinasi. Sesuatu dalam dirinya telah terbuka, sesuatu yang selama ini ia kunci rapat. Makhluk-makhluk itu tertawa, bukan dengan suara keras, melainkan dengan getaran berat yang langsung mengguncang dada Ratri. Tawa yang sama seperti yang pernah ia dengar di balik asap penggorengan, kini terdengar jelas dan nyata. Wis embukak, gumam salah satu makhluk dengan suara parau, seolah berasal dari perut bumi. Sing iki iso endelok. Ratri merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dalam pandangannya yang baru, ia melihat lebih banyak hal mengerikan. Di setiap sudut pabrik, makhluk-makhluk pesugihan berkeliaran bebas. Mereka duduk di atas karung singkong, bergelayut di rangka besi, bahkan berdiri tepat di belakang karyawan-karyawan yang bekerja tanpa menyadari apapun. Para manusia itu tampak seperti ternak, sibuk, lelah, dan tak tahu bahwa mereka diawasi oleh makhluk-makhluk lapar. Air mata mengalir di pipi Ratri. Hatinya bergetar antara takut dan sadar. Ia mengerti sekarang mengapa kecelakaan terus menimpanya. Mengapa ia merasa diawasi. Mengapa mimpi-mimpi itu datang. Ia bukan sekadar korban kebetulan. Ia sedang dipantau. Akbar berlutut di sampingnya. Wajahnya cemas. Ratri. Ratri. Kowe krungu ora? Suaranya terdengar samar di telinga Ratri. Ratri menoleh, dan untuk sesaat ia melihat dua lapisan dunia sekaligus. Wajah Akbar yang penuh kekhawatiran, dan di belakangnya, sesosok makhluk tinggi berleher panjang yang mencondongkan kepala, mengamati mereka berdua dengan mata merah menyala. Ketika Ratri berkedip, penglihatan itu perlahan memudar. Suara pabrik kembali normal. Makhluk-makhluk itu menghilang dari pandangannya, seolah tidak pernah ada. Namun perasaan yang tertinggal jauh lebih menakutkan daripada penglihatan itu sendiri. Ia dibantu duduk, diberi air minum, dan diminta beristirahat. Karyawan lain menganggapnya syok karena hampir celaka. Karjo datang sebentar, wajahnya tampak tegang, matanya menatap Ratri lebih lama dari biasanya. Tatapan itu membuat Ratri merinding. Dalam hatinya, Ratri tahu satu hal dengan pasti. Apa yang terbuka hari itu tidak akan tertutup begitu saja. Ia kini bisa melihat apa yang seharusnya tak terlihat. Dan yang lebih mengerikan, makhluk-makhluk itu tahu bahwa Ratri telah melihat mereka. Sejak saat itu, setiap sudut pabrik terasa hidup. Setiap bayangan terasa bernapas. Dan Ratri menyadari, dengan mata batin yang telah terbuka, ia tidak lagi hanya bekerja di pabrik keripik. Ia berada di sarang pesugihan, dan dirinya kini telah menjadi pusat perhatian makhluk-makhluk lapar yang berkeliaran di dalamnya. Sejak hari kecelakaan itu, dunia Ratri tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Pabrik keripik yang dulu hanya terasa panas dan bising kini menjelma menjadi tempat yang penuh bisikan dan bayangan.
Dengan mata batin yang telah terbuka, Ratri tidak lagi hanya melihat manusia yang lalu lalang bekerja. Ia melihat sesuatu yang jauh lebih banyak, makhluk-makhluk pesugihan yang berkeliaran bebas, duduk di sudut-sudut gelap, menempel di langit-langit, atau berdiri tepat di belakang para karyawan yang sama sekali tidak menyadari kehadiran mereka. Namun dari semua sosok yang ada di pabrik itu, satu orang yang paling membuat Ratri gelisah adalah Karjo. Bos pabrik itu kini terlihat berbeda di mata Ratri. Senyumnya masih ramah di depan karyawan. Suaranya masih terdengar dermawan saat berbicara tentang upah dan pekerjaan. Namun di balik semua itu, Ratri melihat sesuatu yang lain. Ada bayangan hitam yang selalu mengikuti Karjo kemanapun ia pergi. Bayangan itu tinggi, ramping, dan kepalanya menjuntai tidak wajar. Matanya merah redup, menatap dunia dengan kesabaran seorang pemburu. Setiap kali Karjo melangkah, makhluk-makhluk lain di pabrik seolah memberi jalan. Ratri menyadari satu hal penting, Karjo bukan sekadar pemilik tempat itu. Ia adalah pusat dari semua keanehan. Ratri mulai memperhatikan kebiasaan Karjo dengan lebih saksama. Ia mencatat dalam diam, jam berapa Karjo datang, kapan ia menghilang, dan kemana arah langkahnya. Hampir setiap hari, pada jam-jam tertentu, Karjo akan masuk ke pintu kecil di bagian belakang pabrik. Pintu itu selalu terkunci, dan tak pernah ada karyawan yang diizinkan mendekat. Bahkan Akbar pun tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dengan mata batin terbuka, Ratri melihat lebih dari sekadar pintu. Ia melihat hawa hitam pekat mengalir keluar dari celah-celahnya, seperti asap yang hidup. Setiap kali pintu itu dibuka, makhluk-makhluk pesugihan di pabrik tampak lebih gelisah, bergerak mendekat seolah menunggu perintah. Suatu sore, saat sebagian besar karyawan pulang lebih awal karena mesin penggoreng sedang diperbaiki, Ratri melihat kesempatan itu datang. Karjo masuk ke ruang belakang seperti biasa. Namun kali ini, pintu tidak tertutup rapat. Ada celah kecil yang cukup bagi Ratri untuk mengintip. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah mendekat. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia tahu apa yang ia lakukan berbahaya. Namun rasa ingin tahu dan firasat buruk yang selama ini menggerogoti hatinya mendorongnya maju. Di balik pintu itu, bukan ruang penyimpanan biasa. Ratri melihat sebuah ruangan sempit dengan lantai tanah yang menghitam. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja batu rendah yang dipenuhi sesajen. Kepala kambing yang sudah mengering, bunga 7 rupa yang layu, kemenyan yang masih mengepul, dan mangkuk-mangkuk kecil berisi cairan gelap yang baunya amis. Dinding ruangan dipenuhi coretan simbol-simbol aneh yang membuat mata Ratri terasa perih saat menatapnya terlalu lama. Di sudut ruangan, Karjo berdiri membelakangi pintu. Tangannya terangkat, mulutnya bergerak melafalkan mantra dengan suara rendah. Di depannya, berdiri sosok besar yang selama ini hanya Ratri lihat sekilas. Buto ijo bertubuh tinggi dengan tanduk melengkung, matanya merah menyala menembus gelap. Panganan Wis entek. Suara Karjo terdengar bergetar, bukan karena takut, melainkan karena hormat. Aku wis netepi janjiku nganti saiki. Makhluk itu menggeram pelan. Suaranya seperti batu diseret di tanah. Wektune cedhak, katanya. Tumbal kudu diganti. Ratri menahan napas. Tubuhnya gemetar. Ia tahu percakapan ini bukan untuk telinganya. Namun ia tak mampu berpaling. Karjo menunduk lebih dalam. Wis tak siapke. Sing luwih resik. Sing luwih kuat. Makhluk itu tertawa berat. Tawa yang membuat udara di ruangan bergetar. Jenenge. Karjo terdiam sejenak. Lalu dengan suara pelan namun jelas, ia menyebut satu nama. Ratri. Dunia seakan runtuh di telinga Ratri. Dadanya terasa dihantam benda keras. Kakinya hampir lemas, membuatnya harus bersandar ke dinding agar tidak jatuh. Nama itu bukan sekadar disebut. Ia diucapkan dengan keyakinan, seolah keputusan itu telah lama diambil. Makhluk itu mendekat. Wajahnya semakin jelas di mata Ratri. Gigi bertaringnya berkilat terkena cahaya lilin. Sing iki luwih becik, katanya puas. Atine resik, tenagane kuat, pas dadi pengganti. Pengganti. Kata itu menggema di kepala Ratri. Ia akhirnya mengerti segalanya. Kecelakaan, gangguan, mimpi, tatapan-tatapan itu, semua bukan untuk membunuhnya secara langsung, melainkan untuk melemahkannya, untuk mempersiapkannya.
Ia adalah tumbal berikutnya. Ratri mundur perlahan, nyaris tanpa suara. Saat ia menjauh dari pintu itu, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Bukan hanya karena takut, tetapi karena pengkhianatan yang begitu nyata. Pabrik yang ia harapkan menjadi jalan keluar dari kemiskinan ternyata adalah jalan menuju kematian. Namun di tengah ketakutan itu, sesuatu yang lain bangkit di dalam dirinya. Saat ia kembali ke ruang produksi yang kosong, Ratri duduk di bangku kayu dan memejamkan mata. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ketakutan masih ada, tapi kini bercampur dengan kesadaran yang jernih. Ia bukan gadis desa polos yang tak tahu apa-apa. Ia pernah mondok. Ia pernah diajari untuk mengenali gelap dan terang. Dan ia tahu satu hal, pesugihan selalu menuntut harga, dan harga itu tak boleh ia bayar dengan nyawanya sendiri. Di sudut ruangan, makhluk-makhluk pesugihan mengawasinya dengan mata merah yang tak berkedip. Mereka tahu Ratri telah mendengar. Mereka tahu ia kini memahami perannya. Ratri membuka mata. Tatapannya tidak lagi hanya dipenuhi ketakutan, tetapi juga tekad. Ia mungkin miskin. Ia mungkin sendirian. Namun ia tidak akan menyerah begitu saja. Dalam diam, Ratri bersumpah pada dirinya sendiri. Jika ia memang telah dipilih sebagai pengganti, maka ia tidak akan datang sebagai korban yang pasrah. Ia akan berdiri sebagai lawan. Dan sejak saat itu, langkah Ratri di pabrik keripik bukan lagi langkah seorang pekerja. Ia adalah langkah seseorang yang telah mengetahui rahasia gelap dan bersiap menghadapi kegelapan itu dengan seluruh keberanian yang ia miliki. Malam itu Ratri tidak langsung tidur. Setelah apa yang ia dengar dan lihat di ruang belakang pabrik, pikirannya terus berputar seperti roda yang tak menemukan poros. Rumah bambunya terasa lebih sempit dari biasanya. Setiap bunyi kecil, angin menyentuh daun singkong, kayu berderit, suara serangga malam, membuatnya tersentak. Ia duduk bersila di atas tikar, lampu minyak menyala redup, menerangi wajahnya yang pucat dan mata yang sembab. Dalam keheningan itu, kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam perlahan naik ke permukaan. Kenangan tentang tempat yang jauh dari desa ini. Tentang suara kentongan subuh, lantunan ayat suci yang menggema di udara dingin, dan aroma tanah basah di halaman pesantren. Tanpa ia sadari, air matanya jatuh pelan ketika ingatannya kembali ke masa itu. Bertahun-tahun lalu, Ratri bukanlah gadis desa yang hidup sebatang kara. Ia pernah menjadi santri di sebuah pesantren tua di Jawa Timur, terletak di lereng perbukitan yang sunyi. Pesantren itu tidak besar, tidak terkenal, namun dikenal oleh orang-orang tertentu sebagai tempat menimba ilmu yang tidak hanya tertulis di kitab, tetapi juga tertanam di batin. Ratri mondok di sana atas keinginan ibunya. Saat itu, ibunya masih hidup, meski sering sakit-sakitan. Ilmu iku ora mung kanggo pinter, kata sang ibu kala itu, tapi kanggo enja uripmu. Ratri tak sepenuhnya mengerti maksudnya, namun ia menurut. Hari-hari di pesantren adalah hari-hari yang keras sekaligus menenangkan. Bangun sebelum fajar, sholat berjamaah, mengaji hingga matahari terbit, lalu bekerja membantu pesantren, menyapu halaman, membersihkan kamar mandi, atau membantu di dapur. Namun di balik rutinitas itu, ada pelajaran lain yang hanya diberikan pada santri tertentu. Ratri adalah salah satunya. Seorang guru sepuh, yang biasa dipanggil Kiai Sasmita, memanggilnya suatu malam. Wajah Kiai itu keriput, janggutnya memutih, namun sorot matanya tajam dan menembus. Ia menatap Ratri lama, seolah membaca sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Kowe duwe batin sing resik, kata beliau pelan. Nanging resik wae ora cukup. Yen ora ngerti carane enja, resikmu ieso dadi panganan kanggo sing peteng. Sejak malam itu, Ratri mulai mendapatkan pelajaran yang berbeda. Bukan sekadar mengaji, tetapi juga tirakat, puasa sunyi, puasa mutih, zikir panjang di malam hari, dan latihan menahan hawa nafsu. Semua dilakukan dalam diam, tanpa boleh dibicarakan pada siapapun. Awalnya Ratri sering menangis. Tubuhnya lemah, pikirannya lelah. Namun Kiai Sasmita selalu mengingatkannya untuk sabar. Ilmu hikmah iku dudu kanggo gagah-gagahan, katanya. Iki kanggo nglingke kowe, yendonya iki ora mung singkaton. Seiring waktu, Ratri mulai merasakan perubahan.
Kepekaannya meningkat. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu sebelum muncul. Ia bisa membedakan mana doa yang hanya diucap, dan mana yang benar-benar hidup. Namun bersama kemampuan itu, datang pula beban yang berat. Ia mulai melihat bayangan-bayangan di sekitar pesantren, makhluk yang bersembunyi di pepohonan, di sudut gelap, di antara manusia yang lengah. Ratri ketakutan. Ia pernah jatuh sakit karena tidak kuat menanggung apa yang ia lihat. Saat itu, Kiai Sasmita hanya berkata satu hal yang ia ingat hingga kini. Yen kowe wedi, iku wajar. Sing ora wajar yen kowe nggunake ilmumu kanggo nuruti wedimu. Namun hidup tidak selalu memberi waktu untuk belajar dengan tenang. Suatu hari, kabar buruk datang dari desa. Ibunya semakin parah sakitnya. Tidak ada biaya, tidak ada yang merawat. Ratri harus memilih. Ia menghadap Kiai Sasmita dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin pulang. Ia ingin merawat ibunya. Kiai itu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ilmumu durung rampung, kata beliau. Tapi uripmu luwih penting. Lingo siji wae sumpahmu. Sebelum pergi, Ratri diminta bersumpah. Sumpah yang sederhana namun berat. Ia tidak boleh menggunakan ilmu hikmah yang telah ia pelajari untuk kepentingan dunia, apalagi menyakiti sesama. Ilmu itu hanya boleh digunakan untuk menjaga diri dan menegakkan kebenaran jika benar-benar terdesak. Ratri mengucapkan sumpah itu dengan tangan gemetar dan hati penuh takut. Ia pulang ke desa, merawat ibunya hingga akhir hayat. Setelah ibunya meninggal, Ratri tidak pernah kembali ke pesantren. Ia memilih hidup sederhana, menutup rapat apapun yang pernah ia pelajari. Ia tidak ingin melihat lagi dunia yang lebih gelap dari kemiskinan. Namun kini, semua yang ia hindari justru datang menghampirinya. Duduk di rumah bambu itu, Ratri membuka mata perlahan. Ia merasakan kembali getaran halus di dadanya, tanda bahwa ilmu yang ia kunci selama ini telah terbangun. Ia teringat sumpahnya. Ia juga teringat ancaman yang kini nyata di hadapannya. Ia telah dipilih sebagai tumbal. Jika ia tidak berbuat apa-apa, nyawanya akan diambil. Tangannya mengepal. Konflik batin menghantamnya keras. Jika ia menggunakan ilmunya, ia melanggar janji. Namun jika ia diam, ia menyerahkan dirinya pada keserakahan manusia dan makhluk pesugihan. Gusti, bisiknya lirih, air mata kembali mengalir. Menawi punika dalan ingkang kedah kulo lampahi, paringana kulo kekiatan. Angin malam berdesir lembut, seolah menjawab doa itu. Ratri menarik napas panjang. Ia akhirnya mengerti. Sumpahnya bukan larangan untuk bertindak, melainkan pengingat agar ia tidak bertindak dengan hawa nafsu. Jika keselamatan dan kebenaran kini bertentangan, maka ia harus memilih jalan yang paling benar, meski itu berarti menghadapi kegelapan yang selama ini ia jauhi. Di kejauhan, pabrik keripik itu berdiri sunyi, menyimpan rahasia dan bahaya. Dan di dalam diri Ratri, ilmu hikmah yang pernah ia pelajari perlahan bangkit, bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk bertahan hidup. Malam itu, Ratri tidak lagi hanya seorang gadis miskin desa. Ia adalah seorang santri yang telah lama meninggalkan pesantren, namun tidak pernah benar-benar meninggalkan ilmunya. Malam itu datang dengan cara yang tidak biasa. Langit di atas desa terlihat lebih rendah, seolah awan gelap sengaja turun untuk menekan bumi. Angin berhembus pelan namun dingin, membawa bau minyak jelantah dan singkong gosong yang entah mengapa terasa lebih menyengat dari biasanya. Sejak sore, firasat Ratri sudah terasa berat. Seperti ada tangan tak kasat mata yang terus menarik dadanya agar waspada. Sebelum berangkat ke pabrik, Ratri berdiri lama di depan cermin kecil yang retak di sudut rumahnya. Wajahnya tampak tenang, namun matanya menyimpan kewaspadaan yang dalam. Ia merapikan kerudungnya dengan gerakan perlahan, lalu membisikkan doa pelindung yang dulu sering diajarkan Kiai Sasmita. Tidak ada amarah di hatinya, hanya kesiapan. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Seperti yang ia duga, sesampainya di pabrik, suasana sudah berbeda. Beberapa karyawan pulang lebih awal dengan alasan mesin perlu dibersihkan menyeluruh. Karjo sendiri terlihat lebih ramah dari biasanya. Senyumnya lebar, suaranya lembut. Bahkan ia menjanjikan upah tambahan bagi siapapun yang bersedia lembur. Cuma sebentar, Tri, kata Karjo sambil menepuk bahu Ratri. Sentuhan itu membuat Ratri merinding.
Di balik senyum lelaki itu, ia melihat bayangan hitam berdenyut pelan, seolah ikut bernapas. Besok pesanan banyak. Butuh tenaga ekstra malam ini. Ratri mengangguk tanpa banyak bicara. Ia tahu ini bukan permintaan, melainkan pancingan. Dan ia memilih untuk menelan umpan itu dengan sadar. Akbar juga masih ada di pabrik malam itu. Ia bertugas membersihkan wajan-wajan besar bekas penggorengan. Sejak sore, perasaannya tidak enak. Setiap kali ia menoleh ke arah Ratri, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menyuruh gadis itu pulang. Namun entah kenapa, kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokannya. Pabrik perlahan menjadi sepi. Lampu-lampu neon menyala redup, berkedip sesekali. Suara mesin yang biasanya bising kini berganti dengan desis minyak panas yang terdengar seperti bisikan. Asap tipis menggantung di udara, tidak naik, tidak juga turun, seolah sengaja dibiarkan melayang di ketinggian dada. Ratri mulai merasakan tekanan di pelipisnya. Mata batinnya bergetar, tanda bahwa sesuatu sedang bergerak. Dan benar saja, dari balik asap, satu persatu makhluk pesugihan menampakkan diri tanpa lagi berusaha bersembunyi. Mereka berdiri di antara mesin dan tumpukan singkong, tubuh mereka besar dan bengkok, kulit kehijauan dengan urat hitam menjalar seperti akar. Mata merah mereka menatap Ratri dengan lapar yang tidak lagi ditutupi. Salah satu dari mereka melangkah maju. Buto ijo yang paling besar, bertanduk melengkung ke belakang, napasnya menghembuskan bau tanah kubur. Setiap langkahnya membuat lantai pabrik bergetar pelan. Makhluk-makhluk lain tertawa lirih. Suara mereka bercampur dengan bunyi logam, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Ratri menelan ludah. Tangannya berkeringat. Namun kakinya tetap berpijak kuat. Ia melafalkan wirid dalam hati, menjaga napasnya tetap teratur. Ia tidak boleh goyah. Sedikit saja pikirannya kacau, makhluk-makhluk itu akan masuk lebih dalam ke batinnya. Di sisi lain ruangan, Akbar tiba-tiba merasa mual. Kepalanya pusing, dadanya sesak. Ia tidak melihat apa yang Ratri lihat, namun tubuhnya merespons seolah nalurinya menangkap bahaya. Lampu di atasnya berkedip lebih cepat, lalu padam sesaat. Saat menyala kembali, Akbar merasa pabrik itu bukan lagi tempat yang ia kenal. "Tri," panggilnya pelan, suaranya serak. "Kamu ngerasa enggak? Tempat ini aneh." Ratri menoleh. Dalam sekejap, pandangan mereka bertemu. Akbar melihat sesuatu di mata Ratri, ketenangan yang ganjil, bercampur dengan kesedihan dan tekad. Ia melangkah mendekat, meski jantungnya berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Belum sempat Akbar mengatakan apapun lagi, pintu ruang belakang terbuka. Karjo keluar dengan langkah mantap. Wajahnya tidak lagi sepenuhnya manusia. Di mata Ratri, sebagian wajah Karjo seperti tertutup bayangan, mulutnya bergerak sedikit lebih lambat dari ucapannya, seolah ada suara lain yang menumpang di dalam dirinya. "Wektune wistekan," gumam Karjo, bukan pada Akbar, bukan pula pada Ratri, melainkan pada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Tiba-tiba udara di pabrik menjadi berat. Asap menebal, membentuk dinding abu-abu yang menutup jalan keluar. Mesin-mesin yang tadinya mati menyala sendiri, berderak tanpa ritme. Wajan penggorengan bergetar, minyak di dalamnya bergolak meski api tidak menyala. Akbar panik. Ia berlari ke arah pintu depan, namun gagang pintu terasa panas dan tidak bisa digerakkan. Seolah pabrik itu menolak melepaskan siapapun. Ia berbalik, napasnya terengah, dan baru saat itulah ia melihat Ratri berdiri dikelilingi bayangan besar yang membuat kakinya lemas. "Ratri, minggir! Ayo keluar!" teriaknya, meski ia sendiri tidak tahu dari mana bahaya itu datang. Ratri menggeleng pelan. "Bar, kamu jangan dekat-dekat," katanya lembut. Suaranya hampir tenggelam oleh dengungan aneh di udara. "Ini bukan urusanmu." Namun Akbar tidak peduli. Ia melangkah maju, meski tubuhnya gemetar. Ia hanya tahu satu hal, gadis itu dalam bahaya, dan ia tidak bisa membiarkannya sendirian. Saat Akbar mendekat, salah satu makhluk pesugihan menggeram keras. Lantainya retak tipis, membuat Akbar terjatuh. Dari balik asap, Buto Ijo utama mencondongkan tubuhnya ke arah Ratri, mulutnya terbuka lebar, taringnya berkilat basah. "Malam iki," suaranya menggema di kepala Ratri, "kowe dadi kagunganku."
Pabrik itu kini sepenuhnya berubah. Dindingnya tampak menghitam, atapnya seolah menjauh, dan dunia di luar terasa sangat jauh. Ini bukan lagi tempat kerja, melainkan arena penentuan. Dan di tengah semua itu, Ratri berdiri tegak, menyadari bahwa tidak ada lagi jalan untuk mundur. Malam itu, nasib akan ditentukan. Bukan hanya nasib Ratri, tetapi juga rahasia kelam yang selama ini bersembunyi di balik bau keripik singkong dan senyum seorang bos pabrik. Udara di dalam pabrik terasa pecah, seolah tak sanggup lagi menampung hawa panas, asap, dan energi gelap yang berkumpul di satu titik. Lampu-lampu padam seluruhnya, menyisakan cahaya kemerahan yang entah berasal dari mana. Di tengah ruangan itu, Ratri berdiri dengan napas tertahan, tubuhnya kaku namun batinnya bergerak cepat. Ia tahu, detik berikutnya akan menjadi batas antara hidup dan mati. Buto ijo bertanduk itu mengaum keras. Suaranya bukan sekadar bunyi, melainkan gelombang tekanan yang menghantam dada Ratri hingga ia terdorong beberapa langkah ke belakang. Lantai pabrik retak semakin lebar, serpihan semen beterbangan. Mesin-mesin bergetar liar, beradu satu sama lain, menciptakan suara logam yang memekakkan telinga. "Kowe wis dipilih," makhluk itu menggeram. "Getih musing bakal nutup janji." Ratri menutup mata sesaat. Di dalam dirinya, kenangan pesantren, suara zikir malam, dan wejangan Kiai Sasmita menyatu menjadi satu aliran. Ia merasakan sesuatu yang lama terkunci kini terbuka sepenuhnya. Bukan amarah, bukan dendam, melainkan kesadaran penuh akan siapa dirinya dan apa yang harus ia lakukan. Ketika Ratri membuka mata, tatapannya berubah. Tenang, jernih, dan tajam. Ia melangkah maju satu langkah, lalu satu langkah lagi, meski makhluk itu semakin mendekat. Dari bibirnya, lantunan ayat dan wirid keluar dengan suara pelan namun mantap. Setiap suku kata terasa berat, mengguncang udara di sekitarnya. Cahaya tipis berwarna keemasan mulai menyelimuti tubuh Ratri. Tidak menyilaukan, namun cukup untuk membuat makhluk-makhluk pesugihan lain mundur sambil mendesis kesakitan. Kulit mereka mengelupas, asap hitam mengepul dari tubuh mereka saat cahaya itu menyentuhnya. Buto ijo utama mengamuk. Ia mengayunkan lengannya yang besar, menciptakan angin kencang yang menghantam dinding pabrik hingga jebol. Atap runtuh sebagian, genting dan balok kayu berjatuhan. Akbar yang tergeletak di sudut ruangan berusaha melindungi kepalanya. Matanya membelalak ketakutan melihat pabrik berubah menjadi neraka hidup. "Ratri!" teriaknya putus asa. Namun Ratri tidak menoleh. Seluruh perhatiannya tertuju pada makhluk di hadapannya. Ia mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya bergetar oleh energi yang mengalir deras. Dengan satu hentakan kaki, ia memusatkan ilmunya, melantunkan doa penutup yang dulu hanya diajarkan pada santri yang telah lulus tirakat panjang. Gelombang cahaya meledak dari tubuhnya, menghantam Buto ijo tepat di dada. Makhluk itu meraung, tubuhnya terlempar jauh hingga menghantam mesin penggoreng. Minyak panas muncrat ke segala arah, api menyala liar, membuat pabrik semakin porak-poranda. Karjo yang sejak tadi berdiri di dekat ruang belakang kini jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi, keringat mengalir deras. Ia mencoba melafalkan mantra-mantra yang selama ini ia hafal di luar kepala, namun suaranya tercekat. Kata-kata itu tidak lagi patuh. Makhluk yang ia andalkan kini tidak mendengarnya. Aku wis menehi kabeh," teriak Karjo panik, matanya liar. "Aku wis netepi perjanjianku." Buto ijo bangkit tertatih. Tubuhnya retak, tanduknya patah sebelah. Matanya yang merah kini dipenuhi amarah dan rasa sakit. Ia menoleh ke arah Karjo, bukan lagi sebagai tuan, melainkan sebagai manusia lemah yang telah gagal. "Keserakahanmu," suara makhluk itu berubah parau, "ora cukup maneh." Makhluk itu mencoba menyerang lagi, namun Ratri tidak memberi kesempatan. Ia melangkah maju dengan mantap, telapak kakinya menjejak lantai yang bergetar. Ia mengangkat kedua tangannya, menyatukan doa, niat, dan seluruh ilmu yang ia miliki. Cahaya di sekelilingnya semakin terang, membentuk lingkaran perlindungan yang menekan ruang di sekitarnya. "Pulanglah," ucap Ratri tegas, suaranya menggema meski tidak ia tinggikan. "Kowe ora duwe hak maneh ana ing kene." Buto ijo menjerit. Tubuhnya mulai terurai menjadi asap hitam pekat. Makhluk-makhluk pesugihan lain berteriak bersamaan,
Suara mereka bercampur menjadi satu ratapan panjang yang menusuk telinga. Angin berputar kencang, menarik asap itu ke arah atap yang terbuka, seolah dunia sendiri memaksa mereka kembali ke asalnya. Dalam hitungan detik yang terasa seperti keabadian, semuanya berakhir. Asap menghilang. Suara raungan lenyap. Cahaya keemasan perlahan meredup, lalu padam sepenuhnya. Pabrik itu kini hancur. Dinding roboh, mesin rusak, lantai penuh minyak dan puing. Api kecil masih menyala di beberapa sudut, namun tidak lagi liar. Ratri jatuh berlutut. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Ilmu yang ia keluarkan sepenuhnya meninggalkan rasa kosong yang dalam, seolah seluruh tenaganya terkuras. Namun ia masih hidup. Dan ancaman itu telah pergi. Akbar berlari menghampirinya, membantu menopang tubuh Ratri agar tidak jatuh sepenuhnya. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, namun air matanya jatuh melihat gadis itu selamat. Karjo merangkak mundur, wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan. Ia menatap Ratri seperti melihat sesuatu yang bukan manusia. Semua kekayaannya, semua hasil pesugihan yang ia banggakan, runtuh bersama pabriknya malam itu. Ratri menoleh ke arahnya. Tidak ada kebencian di matanya, hanya kelelahan dan kesedihan. Iki akibat saka keserakahanmu, katanya lirih. Ora ana ilmu sing salah iku niatmu. Karjo terdiam, bahunya terguncang. Ia telah kehilangan segalanya, perlindungan gaib, kekuasaan, dan kini rasa aman dalam dirinya sendiri. Malam itu, di tengah puing-puing pabrik keripik, pertarungan antara ilmu dan keserakahan telah berakhir. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Ratri merasa dadanya lebih ringan, meski jalan hidupnya setelah ini masih panjang dan penuh luka. Pagi datang dengan wajah yang berbeda. Matahari terbit pelan di balik perbukitan. Cahayanya menyentuh sisa-sisa pabrik keripik yang kini tinggal puing dan rangka besi hangus. Asap tipis masih mengepul dari beberapa sudut, bukan lagi asap pesugihan, melainkan sisa kebakaran dan kehancuran yang nyata. Burung-burung enggan mendekat, seolah tempat itu masih menyimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Berita tentang kerusakan pabrik menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang datang berkerumun, berbisik-bisik, sebagian hanya menatap dengan wajah bingung. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang terjadi malam itu. Yang mereka tahu hanya satu hal, pabrik milik Karjo ditutup total, dan tidak akan pernah beroperasi lagi. Karjo sendiri tidak lagi terlihat seperti bos yang disegani. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah besarnya disita karena utang yang menumpuk. Uang hasil pesugihan yang selama ini mengalir deras menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Ia kini tinggal di gubuk kecil di pinggir desa, hidup dari belas kasihan orang-orang yang dulu ia pandang rendah. Rambutnya memutih dalam waktu singkat, punggungnya membungkuk, dan matanya selalu kosong menatap tanah. Tidak ada makhluk yang menemaninya lagi. Tidak ada bisikan kekuasaan. Yang tersisa hanya rasa bersalah dan sunyi yang panjang. Para karyawan pabrik selamat. Sebagian besar memang tidak bekerja malam itu, dan mereka yang tersisa berhasil keluar setelah api padam. Luka fisik mungkin ada, trauma pasti tertinggal, namun nyawa mereka terselamatkan. Desa itu perlahan kembali ke rutinitasnya, meski bayangan kejadian tersebut masih sering muncul dalam obrolan malam. Ratri tidak pernah muncul di kerumunan itu. Setelah malam pertarungan, ia menghilang dari rumah bambunya. Hanya tikar lipat, beberapa helai pakaian, dan kitab kecil peninggalan pesantren yang ia bawa. Ia tidak berpamitan pada banyak orang. Baginya, tinggal lebih lama di desa itu hanya akan membuka luka dan pertanyaan yang tidak perlu. Ilmu yang ia miliki bukan untuk dipamerkan, apalagi dijadikan cerita. Pagi sebelum ia pergi, Ratri berdiri lama di depan rumahnya. Ia menatap kebun kecil tempat ia biasa memetik melati, jalan tanah yang sering ia lewati sambil membawa cucian tetangga, dan langit desa yang telah menjadi saksi doanya selama bertahun-tahun. Tidak ada penyesalan di hatinya. Hanya rasa syukur karena ia masih diberi kesempatan hidup. Di ujung jalan desa, Akbar menunggunya. Ia tidak tahu kemana Ratri akan pergi. Ia juga tidak berani bertanya terlalu jauh. Sejak malam itu, ia memahami satu hal, Ratri bukan perempuan biasa, dan kehidupannya bukan untuk diikat oleh rasa ingin tahu manusia. Akbar hanya ingin berpamitan dengan caranya sendiri. Mereka berdiri berhadapan,
Angin pagi berhembus pelan di antara mereka. Akbar menunduk hormat, bukan sebagai sesama pekerja, tetapi sebagai manusia yang merasa berutang nyawa. "Terima kasih, Tri," katanya lirih. "Aku nggak ngerti semuanya. Tapi aku tahu, kamu sudah menyelamatkan banyak orang." Ratri tersenyum kecil. Senyum yang sederhana, tanpa beban. "Aku cuma melakukan apa yang harus dilakukan," jawabnya pelan. Akbar ingin mengatakan lebih banyak. Ingin bertanya, ingin menahan, bahkan ingin menawarkan untuk ikut. Namun semua kata itu terasa salah. Ia akhirnya hanya berkata, "Semoga kemanapun kamu pergi, kamu selalu dijaga." Ratri mengangguk. "Semoga kamu juga hidup dengan hati yang bersih, Bar. Itu sudah lebih dari cukup." Mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa janji. Hanya dua manusia yang saling menghormati jalan hidup masing-masing. Langkah Ratri menjauh perlahan, menyusuri jalan tanah yang membawanya keluar dari desa. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban yang selama ini menekan dadanya telah dilepaskan. Ia tidak tahu pasti kemana tujuannya. Mungkin pesantren lain, mungkin desa lain, mungkin hidup sunyi yang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Namun satu hal yang ia yakini, ia tidak akan kembali pada kehidupan yang bersentuhan dengan keserakahan. Dalam perjalanan itu, Ratri sering berhenti untuk berdoa. Doanya sederhana. Ia tidak meminta kekayaan, tidak pula kekuasaan. Ia hanya memohon agar diberi hati yang selalu cukup, iman yang kuat, dan kemampuan untuk menolak godaan dunia yang menyesatkan. Ia telah melihat sendiri bagaimana keserakahan merusak manusia. Bagaimana keinginan untuk memiliki lebih membuat seseorang rela mengorbankan orang lain, bahkan jiwanya sendiri. Dan ia tahu, hidup sederhana jauh lebih menenangkan daripada hidup berlimpah namun penuh ketakutan. Hari demi hari berlalu. Nama Ratri perlahan menghilang dari obrolan desa. Pabrik keripik itu akhirnya benar-benar ditinggalkan, ditelan rumput liar dan karat. Desa kembali sunyi, seolah malam kelam itu hanyalah mimpi buruk yang pernah singgah. Namun bagi Ratri, semua itu adalah pengingat bahwa kegelapan selalu ada, berjalan berdampingan dengan cahaya. Dan manusia diberi pilihan, menjadi hamba yang rendah hati, atau menjadi budak keserakahan. Ratri memilih berjalan menjauh dari kegelapan, membawa ilmunya bukan sebagai senjata, melainkan sebagai penjaga diri. Ia melangkah sebagai seorang perempuan biasa yang ingin hidup lurus, percaya bahwa selama manusia bersandar pada Tuhan dan tidak melampaui batas, hidup yang sederhana akan selalu cukup. Dan di sanalah kisahnya berakhir, bukan dengan kemenangan yang gemerlap, melainkan dengan ketenangan. Sebab setelah kegelapan pergi, yang paling berharga bukanlah kekuasaan, melainkan hati yang tetap bersih.